Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulina Natasha Putri. Saya dari kelas 4G. Saya di sini ingin menjelaskan tentang aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi Donatur. Nah, langsung saja ke menu yang telah kami buat. Yang pertama adalah menu login. Nah, di sini ada form login. Nah, di sini kami membuat desainnya, yaitu ini menggunakan jpanel, ini menggunakan jlabel, dan ini menggunakan jlabel juga. Nah, ini tanda X ini adalah untuk close program. Nah, tanda strip ini untuk meminimize program. Nah, kita langsung saja lihat ke source kodenya. Nih source kodenya system.exit 0. Nah, kalau misalnya yang minimize sama aja mouse klik kayak itu hanya mouse sekali klik saja gitu. Nah, nih this dot set state gframe in icon ifit. Nah, icon ifit ini untuk minimize mouse-nya. Nah, di sini yang pada panel kedua, di sini kami menggunakan panel juga. Nah, di sini kami buat ada dua apa ya namanya Allahu Akbar, kami di sini terdapat dua inputan. Nah, langsung saja yang kedua. Di sini kami membuat jpanel lagi. Nah, kami di sini membuat dua inputan. Yang pertama inputan untuk username dan yang kedua untuk password. Nah, untuk username sendiri, tulisan username sendiri kami menggunakan jlabel dan password juga menggunakan jlabel. Nah, untuk username ini kotak seperti ini kami menggunakan text field. Nah, jika untuk password sendiri kami menggunakan password field. Nih. Nah, di sini tidak perlu di apa-apakan ya, karena ini hanya menginputkan saja. Nah, kita langsung saja ke tombol loginnya. Nah, di tombol login ini kami menggunakan button. Nah, langsung saja kita lihat ke source kodenya. Nah, di sini kita mau lihat ke source kodenya, kita buka event, terus action performer. Nah, di sini ada source kodenya. Nah, prepared statement ini adalah memberikan nilai yang berbeda ke dalam parameter dalam setiap pemanggilan prepared statement. Nah, di sini PS ini adalah variabel penampungnya. Result di sini ada result set. Result set ini interface di mana objeknya digunakan untuk menyimpan data hasil query SQL. Nah, di ST ini adalah variabel penampungnya. Nah, ini dia. Nah, tadi kan
Di sini kita buat dua inputan, username dan password saja. Nah, di sini kita buat string username. Nah, ini username ini variabel penampungnya saja. Nah, ini jTextField 1 ini dari nama variabelnya. Nih, dari nama variabel username ya. Nih, string pass ini pun untuk variabel penampungnya saja. Ini string.value of password field 1 ini nama variabelnya tadi, dan get password. Beda ya get text sama get password ini. Get text dia ini untuk mengambil teks yang telah kita inputkan, dan get password ini mengambil password yang telah kita inputkan. Nah, di sini ada string query. Nah, query di sini untuk penampung query dari database yang telah kita inputkan tadi. Database dari username dan password tadi. Nah, di sini ada select from apps user. Nah, apps user di sini adalah nama dari untuk menu login sendiri. Ini dia. Nama untuk menu login sendiri. Nah, di sini ada where uname and pass. Nah, ini uname and passwordnya. Ini try PS ini yang tadi untuk variabel penampung prepared statement. Nah, sama dengan koneksi .get connection prepare statement query. Nah, ini koneksi .get connection ini adalah dari koneksi yang telah kita buat. Untuk koneksi yang telah kita buat untuk supaya tersambung ke database-nya tersebut. Nah, ini dia koneksi.java-nya. Di sini ada jdbc com.mysql.jdbc.connection driver manager.get connection jdbc mysql localhost Java login register ini adalah nama database-nya dan root-nya. Nah, untuk CRUD-nya ini untuk pada menu utama. Nah, kita kembali lagi ke form login-nya. Nah, di sini ada PS set string. Nah, PS ini kan tadi variabel penampung pada prepared statement. Ini kan memberikan nilai yang berbeda ke dalam parameternya. Nah, jadi kita set string username. Di sini kan bikin 1, 2, username-nya 1 dan password-nya 2. Nah, result set rs. Dia ngambil dari simpan data hasil query SQL. ps.execute query. Nah, di sini ada if rs next. Nah, ini pilihan dari jika kita tekan tombol login, maka jika berhasil, maka akan keluar ke home utama. Nih, jika tidak berhasil, maka akan ada message login failed. Nah, kita coba langsung saja.
Nah, di sini kan menu login nih. Jadi kita lihat di database-nya apakah sudah ada. Nah, nih. Kita coba yang nih, Tasya 15, passwordnya segini. Kita coba. Nih. Jika muncul, jika berhasil, dia akan keluar pada menu formulir donatur menggunakan transfer. Nah, jika tidak berhasil, maka ada pesan login failed. Misalnya, tadi kan Tasya 15, kita coba Tasya saja. Kita klik login, maka akan muncul message login failed. Nah, di sini selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang menu button cancel. Button cancel hanya dibuat ke action performed, sama aja kayak tadi close tadi, system.exit. Nah, di sini kami membuat jika misalnya donatur tersebut tidak mempunyai akun, maka akan buat akun baru lagi. Nah, di sini mouse klik ya. Ini dia. From registrasi dia dari formulir registrasi. FRG ini adalah variabel penampungnya saja, dan new from registrasi ini. Maka jika kita klik dari sini, ini kan dia label register mouse click ya. From registrasi FRG ini adalah menu variabel penampungnya. Maka kita coba, misalnya kita klikkan nih, klik here to create a new account. Nah, kita klik, maka akan muncul ke formulir pendaftaran. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang form pendaftaran. Nah, di sini ada desain dari formulir pendaftarannya. Nah, langsung saja. Di sini kita menggunakan J panel juga, menggunakan panel. Ini menggunakan label, dan ini sama seperti tadi, short kodenya sama seperti pada menu login tadi. Nah, langsung saja kita masuk pada panel kedua. Ini kita menggunakan panel. Di sini kami membuat 6 inputan. Yang pertama first name, nama pertama dari pendaftar, dan nama terakhir dari pendaftar. Nah, ini nama username-nya, ini nama password-nya, dan retap pas ini adalah konfirmasi password yang ada pada password pertama. Ini birth date-nya, ulang tahun dari donatur tersebut. Nah, di sini kami first name, last name, username, password, retap pas, dan birthday-nya kami menggunakan label. Nah, di sini kami menggunakan text field. Ini text field juga. Ini kan text field. Kita hapus saja. Ini di sini kami gunakan text field juga. Nah, untuk password kami menggunakan
password failed. Di sini juga password failed. Nah, pada birth date-nya di sini kami menambahkan J-calendar. Nih, kami menambahkan J-calendar 132 supaya keluar kalendernya. Nah, di sini tidak perlu banyak short kodenya karena hanya menginputkan saja. Nah, langsung saja kita masuk kepada menu button register. Nah, kita masuk saja ke event, action performed. Nah, langsung saja di sini nah, selanjutnya kita langsung saja kepada button register. Nah, langsung saja event, action performed. Nah, di sini kenapa string? Karena dia bisa ke kayak kali ngomongnya. Selanjutnya kita langsung saja ke button register, ke button registernya, ke button register nih, event, action performed. Nah, di sini ada full-name ini untuk variabel penampung first name, name ini untuk variabel penampung last name, username ini variabel penampung untuk username, pass ini untuk variabel penampung password, rpass ini untuk penampung variabel retype pass, dan string bdate ini untuk penampung birth date. Nah, di sini jTextField ini adalah nama variabel name dari masing-masing kotak tersebut, masing-masing inputan kotak yang sudah kita buat. jTextField fn, jTextField ln, jTextField un .getText. Jadi dia mengambil dari teks yang telah kita inputkan di sini. Nah, string value of password ini juga jPassword field pass ini untuk ini adalah nama variabel name-nya, get password untuk mengambil passwordnya. Nah, di sini ada simple date format, new simple date format YMMDD, years, tahun, bulan, dan hari. Langsung saja kita masuk. Nih, di sini ada java.sql prepared statement PS. Nah, pada menu login sudah saya jelaskan, prepared statement ini memberikan nilai yang berbeda ke dalam parameter dalam setiap pemanggilannya. Nah, PS ini adalah variabel penampungnya. Nah, langsung saja java.sql.connection. Nah, ini dari koneksi.java yang telah kita buat.
Nah, java.sql.connection con ini adalah nama dari variabel yang telah kita buat pada koneksi.java-nya. Sama dengan koneksi, ini nama kelasnya, koneksi.getConnection. GetConnection ini mendapat koneksi dari koneksi.java. Nih. Baru di sini integer id sama dengan 1, string SQL. Nah, di sini select from apps user. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Apps user ini adalah tabel dari penampung form login dan form pendaftaran. Nah, di sini ada java.sql statement, st.create statement, buat statement. Dia rs ini untuk menyimpan data hasil query SQL. Result set ini digunakan untuk menyimpan data hasil query SQL. rs ini variabel penampungnya saja. Nah, execute query. Nah, di sini ada while rs next, id sama dengan id plus 1. Nah, nanti di sini id plus 1, maka di sini nanti id-nya 1. Jika kita tambah lagi data, maka di sini id-nya jadi 2. Nah, di sini ada string query-nya, insert into apps user-nya, ini tadi tabelnya. Ini adalah nama field-nya, id, full name, LAN name, username, password, dan birthday. Ini nama field-nya sesuai dengan yang telah kita inputkan pada di sini. Full name, LAN name, username, airpass. Ini kan. Di sini kenapa airpass tidak dimasukkan, karena dia hanya mengambil dari password yang pertama. Nah, di sini baru ada penjelasan tentang airpass-nya atau retype password-nya. If airpass equals pass, ps sama dengan con.prepared statement, query sama dengan ps.execute, the option show message dialog new user add. Nah, jika retype passwordnya benar, maka akan muncul message new user add. Nah, jika retype-nya salah, berbeda dengan password yang pertama, maka akan muncul message retype password is wrong. Nah, jika retype password is wrong. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cek username, public boolean. Di sini ada public boolean, cek username-nya. Ini public boolean, cek username-nya true. Nah, kita lanjut ke button cancel. Button cancel hanya
Ini kita buat ini saja, system.exit 0. Nah, di sini kami membuat jika sudah berhasil mendaftar pada formulir pendaftaran, maka akan lanjut ke menu login. Langsung saja mouse klik ya. Nah, di sini. Nah, akan short kodenya di sini form login. Form login ini adalah nama kelas ini login. FLG adalah variabel penampungnya. Nih. Maka jika kita mengklik here to login, maka akan tampil ke pada desain tampilan form login. Nah, kita langsung coba saja. Nah, di sini sudah terbuka formulir pendaftaran. Nah, kita buat saja. Misalnya Aisyah, misalnya Syakira, username-nya Aish22. Misalnya kan, passwordnya birthday-nya sesuai dengan ulang tahun dari si donatur tersebut. Nah, kita coba register. Nah, ini tadi yang saya bilang, jika password yang kedua, konfirmasi password yang kedua tidak sama dengan password yang pertama, maka akan keluar message retype password is wrong. Konfirmasi password-nya salah. Kita klik aja OK. Kita enter password lagi. Nah, kita confirm lagi. Nah, kita register. Nah, maka akan muncul new user add. User barunya telah ditambah. Nah, kita lihat ke database-nya. Nah, ini tadi yang kita buat. Nih, yang saya bilang tadi, ID-nya ID +1 akan bertambah jika kita menambahkan ID lagi. Maka sini ID-nya menjadi 2. Kenapa saya bikin ID +1? Supaya ID-nya tidak double. Karena di dalam database tidak bisa duplikat primary key. Nah, di sini saya bikin Syakira, ini kan Aisyah, Syakira, Ais22, passwordnya sama pun tidak apa-apa, birthday-nya nih. Nah, ini kan sudah selesai nih pada menu pendaftaran, maka kita coba ke klik here to login. Maka akan tampil ke formulir login. Nah, tadi kita buat namanya Aish22, username-nya kita buat username-nya Aish22 dan passwordnya 12345. Nah, kita coba Aish22, kita buat 12345. Nah, kita klik login, kita coba 12345, contohnya gitu kan. Nah, di sini ada message login failed, berarti password kita yang kita masukkan salah. Nah, kita coba lagi. Nah, login. Jika benar, kita klik tombol login, maka akan muncul ke formulir pendaftaran. Formulir donatur. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai codingan tentang
rekrut dalam form donatur menggunakan via transfer ini dari aplikasi ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan proses create, update dan delete pada halaman ini. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang create dulu ya. Sebelumnya kita harus menyiapkan form donaturnya. Di sini ada ID donasi, nama donasi, jumlah donasi, jenis donasi, dan rekening donasi. Selanjutnya di sini ada menggunakan text field, dan di sini ada button group di sini dan radio buttonnya sekaligus. Lalu di sini ada rekening donasi menggunakan combo box. Seperti ini ya, combo box. Jadi setelah itu kita siapkan juga tombol button simpan, edit, dan delete. Gunanya tombol simpan ini nanti akan menyimpan data yang diinputkan dalam form ini, dan edit itu berguna untuk mengedit, mengupdate data yang ingin dirubah dari data yang sudah disimpan sebelumnya. Lalu di tombol delete ini bisa menghapus data yang ada pada tabel database di sini. Nah, di sini tabel di sini berfungsi untuk menyimpan semua data yang disimpan, yang diposting dari form ini ke database ini nantinya. Oke, selanjutnya di sini kita langsung aja ke codingannya. Nah, sebelum masuk ke codingannya, jangan lupa untuk mengupdate ini text file-nya agar kita mudah untuk mengolahnya nanti. Jadi untuk proses logikanya nanti lebih enak. Lalu di sini juga menggunakan pemanggilan dari MySQL sendiri, penggunaan database di codingan di sini. Jadi kita bahas di sini terus satu persatu ya. Nah, setelah form ini tadi dibentuk, lalu kita contohkan seperti ini. Runkan. Nah, di dalam tombol ini, setelah nanti kita inputkan ID donasi, nama donasi, jumlah donasi, jenis donasi, dan rekening donasinya, lalu kita klik tombol simpan. Nah, di tombol simpan ini nanti ada di proses. Nih, prosesnya di sini ada simpan action perform. Nah, di sini dia menyimpan apa saja yang sudah diinputkan di dalam form ini tadi. Nah, contohnya kalau ini string JDON. JDON ini jenis donasi yang disingkat dengan JDON. Kenapa di sini kan karena menggunakan button group ya. Button group, jadi di sini pakai penggunaan seleksi if else. Jadi jika dipilihnya itu tidak tentu, maka jenis donasinya tetap. Jika yang dipilih ini jika dipilih
yang per bulan, maka jenis donasinya akan ditampilkan tetap per bulan. Jika dipilih yang nomor 3, RB 3 bulan. RB 3 bulan ini variabel dari nih tetap 3 bulan. Lalu RB 6 bulan ini tetap 6 bulan. Nah, jika dipilih salah satu maka akan keluarlah jenis donasinya nanti di database-nya. Lalu setelah itu di sini akan data yang disimpan dalam variabel ID donasi yang akan diambil nanti teksnya ke sini. Datanya akan diambil dan akan ditampilkan di sini dengan yaitu banyak juga nih, ada ID donasi, nama donasi, jumlah donasi, dan rekening donasi. Jadi getText ini mengambil data yang sudah diinputkan, apa saja yang sudah diinputkan dalam teks area di sini ke dalam teks dulu, lalu nanti akan diinputkan ke tabel ini. Nah, setelah itu baru di sini ada pemanggilan fungsi tampil data dan bersih. Fungsi tampil data itu berisi nih, ditampilkan datanya yang ada di dalam kolom ID donasi, nama donasi, jumlah donasi, jenis donasi, dan rekening donasinya. Lalu kita kembali lagi ke tombol simpan. Nah, bersih tadi ini maksudnya kita membersihkan setelah kita inputkan nanti datanya di sini. Setelah diinputkan dia di sini langsung bersih. Jadi setelah dieksekusi ini inputannya, lalu di sini akan kosong karena setelah disimpan, disubmit, sini bersih kembali. Jadi di sini ada codingan bersih. Codingan bersih itu ini menghapus semua yang ada pada variabel IDDON. IDDON ini untuk ID donasi, nama donasi, jumlah donasi, button group yang dipilih, dan rekening donasi. Nah, setelahnya kita lanjut ke ke button edit. Nah, di button edit ini sama kayak tadi pada penseleksian pemilihan jenis donasi. Lalu di sini ada query update data pada SQL-nya, di sini query-nya dengan mengupdate apa saja yang ada di variabel nama donasi, jumlah donasi, JDON, rekening donasi, dan jenis donasi ini yang dipilih. Nah, lalu di sini dia akan menyimpan apa saja yang diganti di dalam variabel ini. Jadi walaupun dia ada yang diganti atau tidak, dia tetap melakukan penyimpanan ulang, proses lagi. Jadi di sini prosesnya itu update namanya. Jadi di sini edit. Lalu di sini ada pemanggilan fungsi tampil data sama kayak yang di atas, dan pemanggilan fungsi bersih tadi. Fungsinya sama. Lalu jika kita gagal edit, maka nanti akan muncul pemanggilan gagal editnya. Nah, selanjutnya di sini ada tombol delete. Nah, di tombol delete ini sama kayak yang tadi, gunanya di sini untuk seleksian jenis donasi. Lalu kita mencoba query delete datanya. Ini query dari MySQL sendiri. Nah, di sini di proses delete ini semua menghapus semua data yang ada di database-nya. Jadi semuanya bersih.
Kalaupun dia mau menghapus salah satu, nggak bisa, dia harus menghapus semua datanya. Nah, selanjutnya di sini jumlah donasi di tabel ini ya. Penggunaan tabel itu untuk penyimpanan database. Jadi apa nih? Jadi ada penyimpanannya di variabel st, rs, dan sini untuk penyimpanan kolom dan barisnya. Nah, di sini ada tabel sementara yang akan diinput, yang menyimpan inputan apa saja yang ada dalam form di sini. Jadi di sini fungsinya untuk simpan create and read, baru di sini update, dan di sini delete-nya tadi.